Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Murkahnya Allah, yang tertuduh dia sumpah 4 kali, kalau yang tuduh dia tidak benar, dan yang kelima dia akan kena laknat Allah. Mau dua-duanya. Dua-duanya bersikukuh. Lalu Nabi SAW ingatkan, ingatlah, sebelum ini terjadi, sebelum murka laknat Allah kena salah seorang dari kalian, mengakulah. Sudah terlanjur ini sekarang, tuduhan sudah ada. Nabi SAW dari hakim, mengaku. Sungguh kehinaan dan siksaan di dunia lebih ringan daripada akhirat. Sekarang mengaku terus malu nih. Dia tobat itu lebih baik daripada di akhirat nanti dia disiksa. Berat. Karena ini berhubungan dengan hak manusia. Hak suami kan tidak boleh diselingkuhi, seperti itulah ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dan hak kalian terhadap istri kalian tidak boleh mereka menaikkan laki-laki lain di tempat tidur kalian. Maksudnya ini bahasa santunnya tidak boleh disentuh oleh laki-laki lain. Tentu laki-laki juga sama, tidak boleh selingkuh, tapi ini hak yang dimasukkan oleh Nabi SAW kepada hak suami. Baik, ternyata dua-duanya tidak mau, maka Nabi SAW mulailah. Silakan kamu hai suami, ucapkan, demi Allah saya benar, demi Allah saya benar, 4 kali. Yang kelima, murka Allah, gitu kan, akan datang kepada dia kalau dia bohong. Sudah selesai, Nabi SAW pindah kepada istrinya. Kamu sekarang sumpah 4 kali kalau dia bohong. Demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong 4 kali. Yang kelima, laknat Allah akan datang kepada dia kalau dia bohong atau suaminya benar. Setelah itu, Nabi SAW memisahkan mereka berdua. Dan ini termasuk salah satu dalam bab fikih kita, namanya tolak bayyin. Cerai abadi ini. Kalau sudah begini, nggak bisa lagi rujuk. Walaupun sebelumnya belum pernah cerai. Kan dalam Islam ada cerai 2 kali kan, at-talaqu marratan, kata Allah. Kata Allah, cerai 2 kali. Maksudnya kalau orang bilang, suami bilang, saya ceraikan kamu sama istrinya sekali saja, maka masih dinamakan tolak raj'i, masih boleh kembali. Dalam 3 kali masa haid setelah pengucapan, kalau mereka baikan, mereka kembali, mereka berhubungan biologis, maka rujuk dengan sendirinya. Walaupun tidak ada akad nikah. Tapi kalau sudah lewat 3 kali masa haid, berarti harus akad nikah baru, wali lagi segala. Tapi masih bisa rujuk, namanya tolak raj'i. Itu kalau sekali ucapan. 2 kali ucapan masih sama. Tapi kalau 3 kali diucapkan, saya sudah ceraikan kamu misalnya. Yang ketiga kali, na'udzubillah, dia ucapkan, maka namanya tolak bayyin. Nah, tolak bayyin ini ada 2 macam. Ada tolak bayyin yang sifatnya masih bisa kembali, tapi ada syaratnya. Kalau dengan ucapan lisan saja, ini tolak bayyin yang pertama, maka si mantan istri harus nikah sama laki-laki lain. Pernikahan normal, kalau terjadi perceraian, bukan direkayasa ya, terjadi perceraian betul-betul dengan suami keduanya, maka baru terbuka variabel untuk kembali kepada mantan suami pertama. Tidak boleh direkayasa. Kalau rekayasa masuk dalam dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Allah melaknat ya, siapapun yang mantan suami yang sengaja merekayasa pernikahan temannya kepada mantan istrinya. Misalnya dia bilang sama temannya, kamu nikahi istri saya, begitu selesai akad nikah ceraikan lagi. Dia jadikan bahan permainan, gitu kan. Dan Allah melaknat si teman yang membantu temannya ini. Jadi nggak boleh rekayasa. Ini bayyin yang pertama. Tolak bayyin yang kedua, ini kalau terjadi sumpah seperti ini, saling menuduh. Tapi ini masalahnya tidak bisa kembali lagi selamanya. Walaupun si perempuan sudah nikah sama laki-laki lain, sudah cerai, nggak bisa kembali lagi. Karena sudah saling menuduh tadinya. Apalagi menggunakan nama Allah. Dan ini yang masuk dalam masalah laknat dan murkahnya Allah SWT. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam rumah tangga jangan mudah mengucapkan kalimat cerai. Ini kalimat cerai bungkus baik-baik, taruh di lemari kita, simpan, nanti darurat. Kalau pasangan kita betul-betul berbuat kejahatan, diingatkan tidak mau baru cerai. Jangan sedikit saja terlambat buat kopi, saya ceraikan kamu. Tidak mau temani saya ceraikan kamu. Ibu-ibu juga begitu, akhwat ini paling suka. Sedikit saja suami telat, ceraikan saja. Kita sudah tidak cocok, cerai. Ini kalimat yang Allah murkahi, tidak boleh. Itu kan? Tidak boleh. Kata Nabi SAW, abghadul halal ilallahi at-talaq. Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Enggak boleh teman-teman. Dan syaitan targetnya memang itu. Makanya tidak boleh sama sekali. Ini penting. Selanjutnya teman-teman sekalian,
Kita baca ayat 11, kita lanjutin kan sampai ayat 26. Kita kembali sekarang ke kasus ifk, fitnahnya ya, yang disebarin zinanya Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu majma'in. Tentu terselamatkan dari fitnah ini. Ayat 11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga, dari kaum muslimin. Janganlah ya, kalian mengira bahwa berita bohong itu buruk buat kalian, tapi itu baik buat kalian. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar pula. Akhir ayat ini sebenarnya tertuju kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Artinya dia akan kena azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Yang dimaksud juga dari sini kata para ulama tafsir tentang masalah Allah berfirman, jangan kalian mengira gosip ini, berita fitnah ini adalah buruk buat kalian tapi baik buat kalian. Kenapa Allah bilang baik nih? Karena banyak hal kata ulama. Pertama, Allah selamatkan Ummul Mukminin Aisyah dan rumah tangga Nabi SAW dari fitnah dan diabadikan dalam Al-Quran. Berarti baik. Jadi mulai saat itu sampai menjelang hari kiamat, kalau ada orang yang menuduh Aisyah berzina, bohong. Seperti sekarang orang-orang Syiah gitu kan. Mereka memastikan Aisyah berzina segala macam, ini bohong. Ya. Bahkan ahli sunnah wal jamaah sepakat orang yang menuduh kembali Aisyah radhiyallahu anha setelah Allah SWT turunkan pembebasannya, kafir dalam Islam, keluar dari Islam. Ini pendapat ulama. Karena dia membantah ayat Al-Quran yang telah membenarkan Aisyah tidak berzina. Nah, sudah meninggal Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau ada sekarang orang yang tetap nyebarin gosip ini, maka berarti dia sudah membantah ayat Al-Quran. Kemudian juga kebaikannya adalah umat Islam jadi belajar. Ternyata ada orang-orang munafik di tengah-tengah kita. Dan bagaimana caranya menghadapi fitnah yang sedang tersebar. Nanti kita lihat teman-teman, ada beberapa sahabat yang dipuji oleh Allah. Terutama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan istrinya. Itu luar biasa. Waktu terjadi gosip ini, nanti kita dengarkan kisahnya bagaimana suami istri ini menahan diri dan lisan mereka. Dan bagaimana justru mereka mendukung orang-orang beriman termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi banyak manfaatnya. Ini dimaksud dengan firman Allah. Kalau antum lagi baca ayat ini dalam surah An-Nur, kok Allah bilang fitnah itu baik ya buat kalian dan jangan kalian anggap buruk. Kebaikannya justru karena itu. Allah SWT menyelamatkan nama baik keluarga Nabi SAW dan abadi sampai hari kiamat. Ya. Kemudian terutama Aisyah radhiyallahu anha, dan siapapun yang menuduh Aisyah kembali maka dia telah kufur kepada ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, Allah memberikan pelajaran kepada kaum muslimin sampai menjelang hari kiamat bagaimana menghadapi fitnah. Dan bagaimana fitnah bisa datang kepada seseorang di antara kita. Dan yang ketiga, Allah membongkar orang-orang munafik. Ayat 12-nya. Ingat, kalau terjadi gosip, informasi tidak benar tentang seorang da'i, seorang muslim yang baik, apa yang harus kita lakukan? Allah bilang dalam surah ini ayat 12-nya. Ambil ilmu teman-teman sekalian. Kata Allah SWT, laula إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Mengapa kata Allah di waktu kalian mendengar berita bohong itu, orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan tidak bersangka baik pada diri mereka sendiri, dan mengapa mereka tidak mengatakan ini bohong yang nyata? Jadi kalau kita sudah tahu orang ini adalah orang saleh, saleha, dituduh, digosipin, kita harus mengatakan bohong. Itu perintah Allah. Masalah kita sudah tahu ini kebenaran, kita mengatakan ini bohong. Gak boleh kita ikut-ikutan. Ayat ke-13-nya. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Mengapa orang-orang yang sebarin gosip itu tidak mendatangkan 4 saksi atas kebohongan mereka? Hukum Allah datang 4 saksi. Kenapa mereka tidak bawa saksi? Memang ada yang lihat Aisyah sama Safwan berzina misalnya. Mana saksinya? Datangkan. Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi atas mereka itu, maka mereka di sisi Allah adalah pendusta. Ayat 14. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi azabun azim.
sekiranya tidak ada karunia dan rahmat Allah kepada kalian di dunia dan di akhirat, niscaya kalian akan ditimpa adab yang besar karena pembicaraan kalian tentang berita bohong itu. Kalau bukan karena Allah kasihan dengan kalian, rahmatnya Allah luas, maka kalian sudah dihukum semua nih. Kok bisa sebarin gosip seperti ini? Istrinya Nabi lagi. Gak mungkin itu. Istri kita saya kalau dituduh kita sudah luar biasa meluap marahnya, bagaimana dengan istri Rasulullah SAW? Pemimpin kita, sayyid kita, orang yang kita muliakan. Tidak mungkin kita melalaikan itu. Ayat 15. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Perhatikan, Allah seperti sedang bicara kepada para sahabat, teman-teman. Dan kini berbicara pada kita sampai hari ini. Ya. Sampai hari kiamat, kata Allah, ingatlah